warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdiah Indah Kurniasih, merupakan salah satu dosen tetap farmasi Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan terkait dengan rancangan pembelajaran mata kuliah farmakoterapi kardiovaskuler yang telah disusun sebagai bagian dari strategi pengajaran dan juga evaluasi pembelajaran berbasis capaian. Mata kuliah ini diberikan di semester 6 dengan bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktikum. Materi yang diajarkan mencakup berbagai topik terkait tata laksana pada gangguan kardiovaskuler. Untuk tujuan utama pembelajaran pada perkuliahan ini adalah agar mahasiswa tidak hanya memahami teori farmakoterapi, tapi mahasiswa juga mampu menerapkan prinsip-prinsip penggunaan obat yang rasional. Untuk capaian pembelajaran lulusan terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan juga keterampilan umum. Untuk capaian mata kuliah farmakoterapi kardiovaskuler, diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai farmakoterapi kardiovaskuler dengan ruang lingkupnya, kemudian mampu menjelaskan mengenai farmakoterapi stroke, farmakoterapi hipertensi, farmakoterapi dislipidemia, dan juga farmakoterapi pada gangguan jantung. Untuk penilaian dilakukan secara menyeluruh, baik teori maupun praktikum. Evaluasi teori terdiri dari kuis, tugas, UTS, UAS, serta soft skill. Sedangkan evaluasi untuk praktikum terdiri dari pretest, skill lab, presentasi, responsi, serta laporan tertulis. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan di sini bersumber dari berbagai sumber yang terpercaya dan juga terbaru, mulai dari Dipiro Pharmacotherapy Handbook, BNF, Goodman and Gilman, serta buku ajar farmakoterapi lokal. Untuk metode pembelajaran yang digunakan cukup variatif dan berbasis student-centered learning. Di antaranya adalah model Student Team Achievement Division dan juga Small Group Discussion. Pembelajaran dilakukan secara offline maupun online tergantung pada kebutuhan dan juga karakteristik materinya. Untuk praktikum, kami menerapkan pendekatan Project Based Learning dengan simulasi kasus berbasis SOAP atau Subject, Objective, Assessment, dan juga Plan, serta pelatihan keterampilan analisis rekam medik dan penggunaan informasi obat. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjadi lulusan yang kompeten dalam bidang farmasi klinis, serta siap bersaing dengan tenaga kesehatan lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta memiliki karakter yang mandiri dan budaya yang sejalan dengan visi misi universitas. Berikut saya tampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah farmakoterapi kardiovaskuler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian semua? Baik ya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita masuk mata kuliah farmakoterapi kardiovaskuler ya, di mana untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan hipertensi ya. Tapi sebelum kita masuk ke hipertensi ya, kita mengulang kembali ya. Kita rekognisi kembali mata kuliah sebelumnya ya, terkait dengan stroke. Ada yang masih ingat apa itu penyebab stroke? Nih Mas, silakan. Penyebab stroke itu karena adanya arteriosklerosis. Oke, karena adanya arteriosklerosis. Kemudian terkait dengan jenis stroke. Oke, silakan Irna. Ada dua, Bu. Yang pertama adalah stroke
Oke, betul ya. Ada stroke iskemik dan juga stroke hemoragik. Kemudian terkait dengan farmakoterapi stroke, kira-kira untuk stroke iskemik pada serangan akut kurang dari 3 jam bisa diterapi menggunakan apa? Silahkan. Oke, alteplase ya. Betul, alteplase. Jadi stroke penyebab utamanya itu adalah arteriosklerosis, kemudian jenisnya ada iskemik dan juga hemoragik. Kemudian untuk lini utama pada stroke iskemik ya, di mana golden hour-nya itu kurang dari 3 jam, itu dapat diberikan alteplase ya. Nah, stroke itu juga merupakan salah satu gangguan kardiovaskuler. Nah, ini ada kaitannya juga dengan hipertensi yang nanti akan saya sampaikan. Nah, merujuk terkait dengan RPP, jadi untuk capaian pembelajaran pada siang hari ini itu adalah nanti saya akan menjelaskan mengenai farmakoterapi untuk penyakit hipertensi. Di mana nanti kajian materi yang akan kita pelajari itu adalah terkait dengan epidemiologi, kemudian definisi, kemudian etiologi, patofisiologis, dan juga farmakoterapi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi? Oke, belum ada ya? Oke, kalau begitu saya lanjut ke materi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan itu adalah terkait dengan epidemiologi dari hipertensi ya. Di mana kalau kita lihat hipertensi ini biasa disebut sebagai silent killer ya. Dia pembunuh tapi secara diam-diam ya. Nah, hipertensi itu menjadi salah satu penyebab pembunuh penyakit kardiovaskuler ya. Jadi dia akan meningkatkan terjadinya kasus kematian ya. Nah, di sini disebutkan bahwa kasus hipertensi itu meningkat setiap tahunnya. Nah, WHO sendiri menyebutkan pada tahun 2022 penderita hipertensi itu sekitar 1,13 miliar untuk kasus global ya, untuk kasus satu dunia. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri disebutkan bahwa kasus hipertensi itu sebanyak 34,1%, atau bisa juga penderitanya itu lebih dari 70 juta. Bayangkan 70 juta ya dari Indonesia ya. Nah, berarti ya secara tidak langsung kita dapat merangkum bahwa hipertensi ini merupakan salah satu penyakit kronis yang dapat menyebabkan komplikasi karena nanti dia dapat menyebabkan kematian pada kasus kardiovaskuler. Kemudian next kita masuk ke definisi ya. Jadi dari tadi kita sudah ngomong hipertensi, tapi kita belum tahu apa sih hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah suatu keadaan. Jadi hipertensi ini adalah suatu keadaan di mana tekanan darah untuk sistol itu adalah lebih dari sama dengan 140 mmHg dan juga diastol itu lebih dari sama dengan 90 mmHg ya. Jadi ini adalah terkait dengan tekanan darah sistol dan juga diastol. Berarti dapat disimpulkan tekanan darah hipertensi itu berarti lebih dari sama dengan 140 mmHg dan juga diastolnya lebih dari sama dengan 90 mmHg. Nah, kemudian untuk klasifikasi hipertensi berdasarkan GNC ya disebutkan bahwa apabila dia itu normal ketika tekanan darah sistol itu kurang dari 120 dan juga diastol itu kurang dari 80 mmHg. Kemudian prahipertensi ya, itu tekanan darah sistolnya 120 sampai 139. Kemudian untuk diastol itu 80 sampai 89. Kemudian hipertensi tingkat pertama itu masuk kategori 140 sampai 159 atau diastolnya itu 90 sampai 99 mmHg. Kemudian hipertensi tingkat 2 atau stage 2 itu disebutkan bahwa tekanan darah sistol itu lebih dari 160
atau diastolnya lebih dari 100 mmHg. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan definisi dari hipertensi? Oke, belum ada ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sesuai dengan bahan ajar, di sini kita akan mempelajari terkait dengan etiologi. Ya. Nah, etiologi dari hipertensi itu disesuaikan dengan jenisnya. Ya. Nah, jenis hipertensi itu ada dua, teman-teman. Ya. Ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Ya. Nah, kita bahas hipertensi sekunder terlebih dahulu. Ya. Jadi, kalau hipertensi sekunder itu disebabkan karena adanya penyakit dan juga penggunaan obat-obatan. Ya. Contoh penyakit yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder ada CKD atau gagal ginjal, bisa juga DM atau diabetes mellitus. Ya. Kemudian untuk obat-obatan itu ada NSAID, ya. Contohnya ada ibuprofen, ya, di mana penggunaan ibuprofen jangka panjang nanti dapat meningkatkan kejadian trombosis. Makanya kalau misalnya ada kasus pasien gagal ginjal nyeri diberikan ibuprofen, berarti sebaiknya dihindari, ya. Karena nanti dia dapat menyebabkan trombosis, ya. Kalau trombosisnya meningkat, nanti akan menghambat pembentukan PGI2 sehingga nanti akan menghambat terjadinya agresi platelet, ya. Kemudian ada juga penggunaan pil KB, ya, di mana nanti akan mempengaruhi hormon. Kemudian kortikosteroid, ya, contohnya ada dexamethasone, metilprednisolon, ya, kemudian triamcinolon, itu juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, kemudian kita masuk ke hipertensi primer. Hipertensi primer atau esensial ini adalah hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, ya. Jadi bukan penyakit, tapi kita tidak tahu, makanya dia disebut sebagai silent killer. Nah, tapi masa iya sih nggak ada penyebabnya, tapi kok bisa menyebabkan penyakit? Nah, ini nanti kita bisa ketahui dari patofisiologisnya. Ya. Nah, untuk patofisiologis dari hipertensi esensial atau hipertensi primer, itu kita bisa ketahui dengan rumus cardiac output dikali resistensi pembuluh darah, ya, atau resistensi perifer. Nah, jadi cardiac output ini adalah volume darah yang dipompa jantung dalam 1 menit. Ya. Jantung itu memompa, mengembang, kemudian mengempis kembali, yaitu disebut dengan cardiac output. Kemudian resistensi ini bisa juga disebut sebagai tahanan, ya, tahanan perifer atau tahanan pembuluh darah, di mana biasanya dipengaruhi oleh emboli atau plak, ya, di mana nanti akan menyebabkan arteriosklerosis. Nah, keduanya ini mereka ibaratnya seiras kata, ya, mereka saling melengkapi. Kalau misalnya cardiac output meningkat, otomatis resistensi dan juga resistensi atau tahanannya itu nanti juga akan meningkat sehingga nanti akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga akan menyebabkan terjadinya tingginya tekanan darah. Nah, kemudian apa saja sih faktor-faktor yang dapat meningkatkan cardiac output? Yang pertama itu ada pengaruh dari retensi Na, ya. Yang namanya retensi Na, dia itu nanti akan terjadi reabsorpsi terus-menerus, ya, sehingga nanti akan meningkatkan osmolaritas karena kadar natrium di dalam tubuh kita itu menjadi meningkat, ya. Kemudian yang kedua ada pengaruh hormon. Nah, hormon apa saja yang mempengaruhi? Ada hormon RAAS atau renin angiotensin aldosteron system, di mana fungsi RAAS itu adalah merangsang reabsorpsi Na. Kalau reabsorpsi Na terjadi atau meningkat, maka apa yang akan terjadi? Na akan masuk ke mana? Masuk ke ginjal atau ke pembuluh darah? Ke pembuluh darah, sehingga nanti akan meningkatkan terjadinya cardiac output, ya. Nah, kalau misalnya terlalu banyak cairan di dalam tubuh, ya, Na, karena Na dia sifatnya osmolaritas, jadi nanti akan menarik air, nanti akan menyebabkan udem, ya. Kemudian hormon yang kedua itu ada hormon ADH atau antidiuretik hormon.
ADA ini dia fungsinya adalah menghambat pengeluaran urin, ya. Urin yang isinya Na, kalium itu dihambat, tidak boleh keluar dari ginjal. Jadi akan dikembalikan ke dalam pembuluh darah, ya. Kemudian hormon yang ketiga itu ada hormon natriuretic peptide, ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi Na. Semakin rendah natriuretik, maka cardiac output itu nanti akan semakin meningkat. Nah, natriuretic peptide ini hanya bisa bekerja apabila ada konsumsi kalsium, kalium, dan juga magnesium yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kalsium, kalium, magnesium ini tidak masuk ke dalam tubuh kita, maka jumlahnya nanti akan semakin meningkat sehingga nanti akan terjadi peningkatan cardiac output. Oke. Ini untuk cardiac output ya, faktor-faktor yang mempengaruhi cardiac output. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi resistensi atau tahanan ya, tahanan perifer. Yang pertama itu ada arteriosklerosis, berarti menyebabkan apa? Penyempitan pembuluh darah ya, karena adanya plak yang menempel pada pembuluh darah. Kemudian selanjutnya ada hormon ya. Hormon di sini yang berperan itu ada hormon katekolamin, hormon tiroid, dan juga hormon kortisol ya. Di mana ketiga hormon tersebut dia ibaratnya hormon yang sepaket ya, sama-sama menyebabkan vasokontriksi ya, dia menyebabkan vasokontriksi. Kalau terjadi vasokontriksi, maka pembuluh darah itu nanti akan menyempit ya. Kemudian ada obesitas ya, untuk yang memiliki berat badan berlebihan ya. Jadi terjadi penumpukan lemak khususnya di bagian perut ya. Lemak ini ya, kalau kita ketahui sifatnya itu adalah proinflamasi ya. Di mana inflamasi tersebut nanti dapat menyebabkan arteriosklerosis yang nantinya akan meningkatkan resistensi dari perifer. Kemudian ya, lemak ini nanti akan teroksidasi ya di dalam tubuh dan selanjutnya akan menempel pada pembuluh darah. Kalau dia menempel pada pembuluh darah, maka inflamasi akan terjadi ya, sehingga nanti akan meningkatkan sitokin ya. Jadi sitokin ini menyebabkan vasodilatasi ya, sehingga nanti akan terjadi inflamasi kronik yang selanjutnya menyebabkan vasokontriksi, kemudian terjadi penyempitan pembuluh darah. Kalau terjadi penyempitan pembuluh darah, maka otomatis resistensi atau tahanan perifernya ini akan mengalami peningkatan. Kalau mengalami peningkatan, maka cardiac output-nya meningkat ya, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke terapi. Jadi kalau untuk terapi hipertensi, sebenarnya poinnya ada 3. Yang pertama itu adalah perubahan pola hidup ya, yang biasanya kalian mager, tidur-tiduran, jarang olahraga, itu harus mulai diubah ya. Kalian harus mulai berolahraga, tapi olahraganya bukan olahraga yang berat, angkat barbel, kemudian sepak bola dan lain sebagainya, itu bukan, tapi olahraga ringan seperti jogging ya, senam dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada diet DAS dan juga penggunaan antihipertensi kalau secara farmakologinya ya. Nah, kemudian kalau diet DAS ini sebenarnya adalah diet yang dikhususkan untuk mencegah dan juga mengatasi hipertensi ya pada pasien. Tapi biasanya digunakan juga untuk orang-orang yang mengalami gangguan diabetes mellitus, osteoporosis, dan lain sebagainya. Nah, inti utama dari diet DAS ini, dia sebenarnya adalah mengurangi konsumsi garam ya atau natrium. Jadi orang yang memiliki riwayat hipertensi itu tidak boleh mengkonsumsi garam lebih dari 6 gram atau 1 sendok teh dalam 1 hari. Kemudian disarankan untuk melakukan diet untuk mengatur pola makan yang seimbang ya. Contohnya per hari dia hanya mengkonsumsi 1 iris roti ya, kemudian 1 ons sereal, 3 ons daging lemak ya, tidak boleh 1 porsi daging itu dimakan semua ya, 1 panci rendang.
kemudian 100 gram nasi atau pasta, ya, kemudian 150 gram sayur-sayuran dan juga buah-buahan, 1 sendok teh minyak nabati, 3 ons tahu, dan juga 8 ons susu rendah lemak. Nah, selanjutnya kita masuk ke terapi farmakologinya. Jadi kalau terapi farmakologi nanti yang akan digunakan itu adalah antihipertensi. Nah, pada kasus hipertensi biasanya ada 5 golongan yang nanti akan digunakan, ya. Yang pertama ada golongan diuretik, ya. Contohnya adalah furosemid. Biasanya diberikan apabila ada pasien yang mengalami udem. Jadi dia fungsinya adalah untuk mengurangi cairan di dalam tubuh, ya. Kemudian ada golongan ACI, ya. Golongan ACI contohnya kaptropil, enalapril, ya. Tapi harus hati-hati terhadap penggunaan kaptropil karena dia dapat menyebabkan efek samping berupa batuk kering. Kemudian yang ketiga itu ada golongan CCB, ya. CCB yang paling sering digunakan, ya, di Indonesia ada amlodipin, ya. Nah, efek sampingnya itu biasanya dia dapat menyebabkan udem dan juga pasiennya biasanya akan mengeluhkan pusing, ya. Kemudian ada ARB, ya, contohnya ada irbesartan, ya, valsartan, kandesartan, yang belakangnya tan itu adalah golongan ARB. Kemudian yang terakhir ada golongan beta blocker, ya, ada bisoprolol, kemudian propanolol. Pokoknya yang belakangnya lol itu adalah golongan beta blocker. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan hipertensi, mungkin dari epidemiologi, kemudian terkait dengan penyakitnya, patofisiologis, kemudian terapinya, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Berarti saya anggap paham, ya. Nah, kita selanjutnya akan melakukan evaluasi dari materi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, yang pertama, kira-kira apa yang dimaksud dengan hipertensi? Silahkan Nimas. Jadi hipertensi itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah untuk sistol itu lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan untuk diastol itu lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Oke, tepat ya. Berarti hipertensi ini keadaan di mana tekanan darah baik sistol maupun diastol itu adalah lebih dari sama dengan 140 per lebih dari sama dengan 90 mmHg. Ya, kemudian yang kedua, apa saja terapi farmakologi hipertensi? Silahkan Irna mungkin bisa menjawab. Untuk terapi farmakologi hipertensi yang sering digunakan itu ada 5 golongan obat. Yang pertama itu ada diuretik, contohnya furosemid, kemudian ada ACI, contohnya katopril, kemudian ada golongan ARB, kemudian ada golongan CCB, dan yang terakhir ada golongan beta blocker. Oke, tepat ya, ada 5 golongan tadi. Nah, berarti dapat kita tarik kesimpulan pada pertemuan hari ini terkait dengan epidemiologi, tentunya kasus hipertensi itu dia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, ya, khususnya di Indonesia jumlahnya itu sudah lebih dari 70 juta penderita. Kemudian kalau definisi tadi juga sudah dijelaskan oleh teman kalian, Nimas, bahwa hipertensi itu adalah keadaan di mana tekanan darah sistol maupun diastol itu lebih dari sama dengan 140 mmHg dan juga per lebih dari sama dengan 90 mmHg. Kemudian kalau etiologinya itu harus sesuai dengan jenis hipertensinya, ya. Tadi ada hipertensi esensial dan juga hipertensi sekunder, ya. Kemudian kalau patofisiologisnya khususnya untuk esensial atau primer itu bisa kita ketahui dari cardiac output dan juga resistensi pembuluhnya, ya. Nah, kemudian untuk farmakoterapinya ada 3 poin penting, yaitu perubahan pola hidup, diet DAS, dan juga penggunaan antihipertensi seperti yang tadi teman kalian sebutkan, ya. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan? Bisa diterima ya? Oke, nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Demikian pemaparan singkat mengenai RPP kardiovaskuler dan juga video pembelajaran kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.